like a Hellcat. Assalamualaikum Pak Nazri. Waalaikumsalam Pak Slen. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Nazri? Kurang baik Loh, karena tadi agak sempat kesel dengan kepala sekolah, tiba-tiba saya ditutup seperti itu. kenapa itu? Tadi saya dipanggil kepala sekolah, katanya waktu supervisi kemarin itu saya dilaporkan oleh pengawas saya ke kepala sekolah. Alasannya karena saya nggak bawa buku paket, padahal saya ngajarnya biar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di. Tapi gara-gara nggak bawa buku paket, Setelah saya mendengarkan ceritanya Pak Nazri ini, kira-kira apa yang ingin Pak Nazri sampaikan gitu, pada sesi kita ini? saya pengen curhat aja karena selama ini saya biasa mengajar sudah buat rangkuman dulu sehingga ketika ke kelas kadang-kadang saya tidak membawa buku. Dukungan dari teman. Saya tidak membawa buku paket, tapi kan saya tetap mengajar dengan materi yang sesuai di kurikulum. Oke, kalau boleh tahu Pak Nazri, kenapa Pak Nazri bisa sampai tidak membawa buku paket? Kira-kira ada alasannya nggak? Alasan yang pertama karena berat, buku paketnya berat. Saya juga kan membawa laptop ke kelas. Kemudian saya berusaha untuk ke kelas itu dengan simpel gitu, tidak membebani saya, terutama buku paket itu kan besar. Yeah. Sedangkan materi itu sudah saya rangkum, tapi karena saya tidak bawa buku paket, saya malah ditegur gitu. Oh, berarti kesimpulannya Bapak itu ditegur gara-gara tidak membawa buku paket ya? Alasannya Pak Guru itu kan agak sedikit merepotkan gitu. Nah, yang mendorong Pak Nazri menggunakan atau mengajar tanpa buku paket itu salah satunya apa saja Pak Nazri? Yang pertama saya ingin simple aja. Simpel ya. Karena ya, materi itu kan sudah saya rangkum. Saya juga ngambil dari referensi lain, bukan hanya dari buku paket. Iya. Rangkuman itulah yang saya bawa ke kelas. Pada saat supervisi kesalahan dalam memerintahkan siswa membuka buku. Mungkin itu yang membuat pengawas saya menganggap bahwa selama ini saya kurang persiapan dalam belajar. Seperti itu. Kurang persiapan dalam mengajar. Mungkin seperti itu. Kira-kira ada lagi mungkin dari simple atau lebih mudah atau sebagainya itu kira-kira ada lagi nggak yang membuat Pak Nazri itu menggunakan pembelajaran tanpa buku paket itu? Buku paket, isi materi dalam buku paket itu sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint di laptop. Sehingga pandangan saya dengan cukup membawa laptop itu sudah cukup gitu. Tapi nggak tahu kenapa pengawas melihat dengan cara yang berbeda gitu. Kita dituntut untuk selalu membawa buku paket. Mungkin ada benarnya juga kurangi kesalahan kita pada saat ada siswa.
Seperti Oke, itu Pak Asrin. oke. Mohon maaf agak suaranya agak putus-putus sih, tapi saya bisa tangkap dari Pak Nazri. Kemungkinan kira-kira Pak Nazri rencana tujuan Pak Nazri ke depannya ini supaya kepala sekolahnya bisa mengerti itu bagaimana Pak Nazri? Yang pertama nanti saya tunjukkan ke kepala sekolah saya materi yang sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint, dan saya tunjukkan juga sumber referensi yang saya pakai untuk membuat rangkuman materi itu, sehingga nanti kepala sekolah tidak salah paham kalau itu hanya mengingat berdasarkan ingat. Padahal tidak begitu juga. Saya sudah sebelum mengajar saya sudah buka materinya, tapi hasil rangkuman yang saya buat gitu. Saya tidak membuka buku paket, tapi saya langsung buka rangkuman yang di laptop, karena rangkuman yang saya buat itu sudah berdasarkan berbagai macam sumber referensi, bukan hanya buku paket yang ada di sekolah. Kesalahpahaman saya konfirmasi lagi ke kepala sekolah. Apa yang Pak Nazri lakukan itu sebenarnya sudah baik sebenarnya, tapi mungkin di sini ada sedikit miskomunikasi mungkin, atau mungkin tidak adanya secara langsung kepala sekolah melihat pada waktu itu. Ya, ada kemungkinan begitu. Nah, kira-kira jangka waktunya kapan ini Pak Nazri ingin mengatakannya kepada kepala sekolah supaya Pak Nazri lebih tenang gitu? Pengennya sih secepatnya, tapi karena saya lagi masih masih marah gitulah. Saya mungkin nunggu tenang dulu, mungkin minggu depan baru saya sampaikan ke kepala sekolah apa yang sebenarnya terjadi pada saat supervisi itu, supaya kepala sekolah saya tidak salah paham. Oke. Kira-kira untuk mengukur keberhasilannya itu Pak Nazri melakukan apa kira-kira? Nanti saya tunjukkan ke kepala sekolah apa-apa yang sudah saya buat, rangkuman dalam bentuk PowerPoint itu, kemudian saya presentasikan kepada beliau bahwa ini loh yang sudah saya buat, sehingga ini menyebabkan saya kadang-kadang tidak membawa buku paket. Bukannya saya meremehkan mata pelajaran itu, tidak. Tapi kan saya juga ke kelas selalu bawa laptop, kadang-kadang membawa LCD untuk pembelajaran, hingga kalau bawa buku paket lagi, pertama merepotkan. Ya. Kan sudah ada di laptop, kenapa bawa lagi buku paket? Kan seperti itu. Iya. Oke, luar biasa Pak Nazri, semangat, semoga kepala sekolahnya bisa mengerti. Kira-kira ada nggak yang dilibatkan untuk mencapai keberhasilan Pak Nazri ini? Nanti saya minta bantuan dari teman yang ngajar mapel yang sama, teman sejawat. Kemudian saya jelaskan apa-apa yang sudah saya buat. Kemudian saya juga akan tunjukkan ke waka kurikulum bahwa selama ini walaupun saya membawa buku semua materi yang saya rangkum itu sudah sesuai dengan standar kurikulum. Sebagai saya pengen dukungan dari teman sejawat, saya akan tunjukkan rangkuman materi yang saya buat tadi, yang sudah saya buat, saya tunjukkan kepada mereka, kemudian kita diskusikan apakah rangkuman yang saya buat itu sudah sesuai dengan standar kurikulum atau belum.
Setelah Iya. itu baru kemudian kami konsultasikan ke wakak kurikulum. Apakah sudah sesuai juga? Kalau wakak kurikulum menganggap itu sudah sesuai standar, barulah kemudian saya akan melapor ke kepala sekolah. Setelah dari kepala sekolah, saya juga akan mencoba menghubungi pengawas yang melakukan supervisi kemarin itu untuk menjelaskan. Sebenarnya yang saya lakukan itu bukan untuk meremehkan materi, tapi memang materi itu sudah saya rangkum dalam bentuk PowerPoint dan sebagainya, sehingga saya tidak perlu lagi membawa buku seperti itu. Oke, siap. Luar biasa Pak Nazri. Oke, semoga sukses. Ya, bagaimana perasaannya sudah Pak Nazri? Alhamdulillah, setelah berdiskusi dengan Pak Hasrin, saya jadi lebih tenang. Masalah beban pikiran saya sudah plong gitu ya. Ya, terima kasih Pak Hasrin sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Pak Nazri. Telah membantu saya untuk memperbaiki diri, bahwa memang kadang-kadang cara komunikasi kita yang kurang bagus membuat orang lain menilai kurang bagus. Oke, mantap. Lanjut. Sekali lagi. Oke. Iya, oke. Ayo Bu Sadiah, Bu Karmila, kira-kira. Ya, saya dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil pengamatan saya tadi antara Pak Nazri dan Pak Hasrin, di sana Pak Nazri mengatakan karena dia berat membawa buku dan membawa laptop. Tetapi mungkin ada tujuan tertentu dari gurunya itu, sehingga dia menyuruh Pak Nazri itu untuk membawa buku dan laptop. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika Pak Nazri disuruh membawa laptop, mungkin tujuannya itu supaya Pak Nazri itu lebih efektif di dalam pembelajaran. Dan ketika Pak Nazri merasa disuruh di dalam ketika membawa bukunya itu karena dibilang berat, antara buku dan laptop itu tidak jauh beda. Karena di sana itu Pak Nazri bisa melihat, di dalam buku itu Pak Nazri itu bisa melihat pembelajaran yang ada. Dan begitu juga lebih enaknya lagi ketika Pak Nazri belajar memakai laptop. Nah, cuman itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Sadiah. Bu Karmila. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi Bu Sadiah hanya memberikan saran mengenai isi dari percakapan itu. Kalau saya lebih ke tujuan dari coach itu. Ini kan ketika coach itu dia tujuannya adalah mendorong seseorang atau coach tersebut supaya dia bisa mampu mengatasi permasalahannya sendiri. Oke, tadi bagus, luar biasa. Yang belum saya dapat sebenarnya hanya satu, karena memang dari komunikasi dan sebagainya ini antara Pak Hasrin sama Pak Nazri belum ada chemistry gitu ya. Gitu. Maksudnya itu belum ada kayak ngobrol biasa rupanya. Kedengarannya kayak ngobrol biasa. Kemudian ini antara teman sahabat sejawat yang misalnya sama-sama ibu guru, sama-sama guru. Tetapi di sini sentuhan emosionalnya belum saya dapat. Jadi kalau seandainya ada orang lain yang meminta yang didorong, kan kita mendorong orang otomatis
dari segi kalimat, kemudian perasaan, sentuhan, dan sebagainya. Maksudnya itu kayak dibilang Pak Palida itu seharusnya kita melakukan proses coaching itu berhadapan atau ketemu langsung, tetapi ini kan secara virtual. Nah, tetapi sikap itu bisa kita ganti dengan bahasa. Misalnya bilang, oh Pak Nazri gitu, ada rasa gimana gitu dari Pak Hasrin. Misalnya begini, saya memahami kondisinya Pak Nazri gitu, atau saya paham sekali kondisinya Pak Nazri. Tetapi artinya dari kalimat-kalimat seperti itu belum saya dapat. Tadi saya mendengar hanya obrolan biasa antara teman yang tidak apa namanya, kalau tidak akan kembali lagi Pak Nazri nanti ke Pak Hasri. Curhat gitu. Ya, gitu. Nanti kalau Pak Nazri ke saya, misalnya saya jadi coachingnya, saya misalnya ini lebih baik saya ke Bu atau ke Bu Sadiah aja. Kalau ke Bu Sadiah itu dia memberikan saya saran itu dari hati gitu. Kalau Pak Hasri itu hanya ngobrol biasa di saya gitu. Itu maksudnya. Jadi nanti ketika misalnya proses berlangsung yang dan itu, Pak Hasrin itu harus punya rasa gimana gitu sama Pak Nazri, rasa pokoknya dia harus menyentuh itu. Ya Pak Hasrinnya. Oke, siap. Tapi kalau ya saya tambahkan dari ceritanya itu bagus dia Pak Hasrin. Dari Tirtanya Pak Hasrin itu yang nanya itu udah luar biasa bagus. Tinggal intonasi suaranya Pak Hasrin yang harus lebih bagaimana gitu ke Pak Nazri supaya Pak Nazri itu bisa dibilang kelepek-kelepek lah gitu ya, mau dia mendengarkan saya gitu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Karmila. Ya.